Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala adh-dhulumati wan-nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki materi mengenai berpikir kritis. Nah, dalam berpikir kritis biasanya orang menyebut dengan critical thinking. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dalil tentang berpikir kritis yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Saya akan membacakan dua ayat tersebut dan anak-anak diharapkan dapat memperhatikan tajwidnya. Dan kemudian kita akan membahas isi atau makna kandungan dari ayat tersebut. Sudah dipersiapkan Al-Qur'annya? Nah, kalau sudah, silakan dibuka surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Perhatikan ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Baiklah, sebelum kita memasuki isi dan makna dari ayat tersebut, saya akan menguraikan satu persatu mengenai tajwid dari dua ayat ini. Baik, kita masuk di ayat yang pertama, yaitu pada ayat 190. Silakan diperhatikan Al-Qur'annya. Pada kata inna, di situ terdapat tanda tasydid, maka kamu harus melakukan penekanan pada huruf nun, sehingga inna fi. Nah, jangan langsung inna fi atau terlalu lama inna fi. Nah, itu juga salah. Tapi ketukannya cukup dua kali saja. Inna fi khalqis sama. Nah, lalu pada kata fi itu harus hanya dipanjangkan dua harakat saja. Inna fi khalqis. Nah, huruf kha kedengaran di tenggorokan. Khalqis, begitu juga dengan huruf kha. Khalqis samawati wal ardi wakh. Nah, ada lagi huruf kha harus terasa di tenggorokan. Saya ulangi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. La ayatil. Nah, di situ hukumnya idgham bila gunnah, yaitu idgham yang tidak didengungkan. Ketika kasrotain baris bawah, dua baris bawah masuk ke dalam huruf lam, maka dia dijatuhi hukum tajwid idgham bila gunnah. Maka tidak boleh didengungkan. Ketika huruf lam masuk, maka harus dilanjutkan ke huruf berikutnya. La ayatil li ulil albab. Nah, pada kata albab itu adalah qalqalah kubra, sehingga pantulannya harus terdengar jelas dan tidak juga harus terlalu lama. Cukup dua ketukan. Li ulil albab. Oke. Pada ayat kedua, yaitu ayat 191, alladzina yadh. Nah, alladzina yadh, di situ ada dua kali huruf dza.
Penyebutan huruf dha harus dilakukan di ujung lidah. Nah, alladzi, jadi kedengarannya dia tipis, bukan allaji atau allazi. Nah, dia lebih ke huruf za. Tapi ini huruf za, huruf dzal yang berbaris bawah dan berbaris sukun. Jadi 2 kali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, qiyaman wa qu'udan. Di situ ada 2. Yang pertama qiyaman wa qu'udan. Qiyaman. Nah, di situ mim yang berbaris fathatain yang berbaris 2 di atas bertemu dengan huruf wa. Jadi ketika bertemu dengan huruf wa, maka dia harus didengungkan. Qiyaman wa qu'udan. Nah, 2 kali. Ada huruf dal yang berbaris fathatain juga bertemu dengan huruf waw, maka membacanya harus didengungkan. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, di belakangnya itu ada huruf dha. Jadi membacanya itu harus separuh dari huruf dha harus terdengar. Wal ardh. Nah, dha itu di antara gigi atas di kanan atau boleh juga di kiri. Nah, kamu mudahnya di kanan atau di sebelah kiri itu boleh, terserah. Kalau saya biasanya di sebelah kanan. Khalqis samawati wal ardh. Nah, Rabbana ma khalaqta Nah, di situ ada qalqalah sughra karena huruf qa-nya berbaris sukun sehingga dia dijatuhi hukum tajwid qalqalah sughra. Khalaqta hadza batilan subhanaka. Nah, batilan subhanaka. Nah, lang di situ merupakan hukum tajwidnya ikhfa, terdapat fathatain bertemu dengan huruf sin. Maka cara membacanya harus disamarkan ya, atau ikhfa. Batilan subhanaka. Nah, ada huruf ha. Ha itu seperti di tenggorokan juga ya, pangkal lidah di sini. Subhanaka faqina adzabannar. Nunnya juga bertasydid, jadi harus ditahan sedikit. Nah, demikian tadi sekilas mengenai tajwid dari kedua ayat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna kandungan dari Surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Dari Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya terjadi selama bertahun-tahun dalam sunnatullah atau aturan Allah. Melalui kedua ayat ini, manusia dituntut untuk mendaya gunakan akal dan pikirannya sehingga manusia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud berpikir dalam ayat ini adalah mengoptimalkan segala daya upaya manusia dalam menerima hakikat atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulil albab sendiri memiliki 2 kata, yaitu ulul atau uli dan albab. Albab ini merupakan jamak dari al-lubub, yaitu yang berarti secara umum itu adalah akal. Jadi ulil albab merupakan orang-orang yang berakal. Kata ulil albab sendiri di dalam Al-Quran diterangkan sekitar sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran, dan kata ulil albab ini bisa mengarah kepada orang-orang yang berpikir, lalu orang-orang yang memiliki pemahaman, orang-orang yang berpikir, serta orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Manfaat mengenai berpikir kritis adalah, yang pertama, berpikir kritis dapat senantiasa memunculkan rasa syukur atas segala anugerah dan akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri karena
hanya orang yang berakal sehat yang mampu menjalankan segala rutinitas ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan adanya berpikir kritis, kita akan lebih mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, melalui proses berpikir kritis, kita akan mampu melakukan penelitian ilmiah mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi dengan menjadikan ayat-ayat Al-Quran maupun segala yang telah diciptakan oleh Allah sebagai bahan kajian. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk mampu mengoptimalisasikan akal kita sehingga kita menjadi manusia yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu ulil albab. Adapun manfaat lainnya adalah dengan berpikir kritis kita mampu memecahkan masalah yang ada di dunia ini, baik itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Karena dengan berpikir kritis kita akan mampu memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di dalam alam sekitar. Nah, jika kita mampu melakukan hal tersebut, maka kita akan membawa energi positif bagi siapa saja, dan juga kita dapat memberi inspirasi bagi orang-orang dan bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan kita dalam hal yang positif pula. Oke, demikian tadi pemaparan saya pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi berikutnya. Dan jangan lupa di akhir video ini akan ada sedikit tugas buat kamu. Jadi jangan lelah untuk belajar, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah akan memudahkan segala urusan kita semua. Dan insya Allah keadaan akan kembali normal dan kita bisa bertatap muka bersama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.